مخلصا له الدين. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini pertemuan pertama terkait dengan kajian kitab Nashihul Ibad setelah off selama kurang lebih 2 bulan. Salawat serta salam semoga selamanya Allah selalu curah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'in sampai akhir zaman kelak. Bapak-bapak jamaah Masjid Mukhlisin Lahuddin rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita masih membahas di makalah yang ke-8. Insyaallah hari ini, malam hari ini, kalau memungkinkan waktunya cukup, kita selesaikan di makalah yang ke-8. Di makalah yang ke-8 ini ada 2 sub pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang hal-hal yang dapat menjadikan penyebab memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Saya ulangi. Sub yang pertama di makalah yang ke-8, di akhir makalah yang ke-8 ini membahas tentang 4 hal yang dapat menjadi penyebab memperoleh kedudukan tinggi di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di sub yang ke-8 ini berdasarkan dari hadis riwayat Ibnu Majah. Redaksi hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkan salam, wa'at imul ta'am, kemudian berikan makan, wasilul arham, sambungkan silaturahmi, wasallu bil lail wan nasu niyamun, dan salat malamlah ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannah bisalamin, maka engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Berawal dari hadis ini, maka ada 4 pembahasan terkait dengan apa saja yang menyebabkan bahwa kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan yang dapat memperoleh atau menyebabkan kita mendapatkan kedudukan tinggi di akhirat di pandangan Allah adalah fa'ibsa'us salam. Yang pertama adalah menyebarkan salam. Jadi kalau kita ingin memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, maka kuncinya yang pertama, sebarkan
salam. Hadirin rahimakumullah, yang dimaksud dengan ifsa'us salam, yang dimaksud dengan menyebarkan salam ada dua makna. Ifsa'us salam yang pertama adalah bermakna mengucapkan atau menyampaikan salam. Mengucapkan atau menyampaikan salam. Terkait dengan hal ini, ada beberapa referensi bahwa kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Yang pertama, ifsa'us salam bermakna idharus salami bainan nasi, menyampaikan salam di antara sesama manusia, bi antusallima ala man arabtahu wa man lam ta'rifhu. Menyampaikan, mengucapkan salam di antara sesama manusia, baik kepada orang yang kita kenal ataupun kepada orang yang tidak kita kenal. Itu makna ifsa'us salam yang pertama. Kalau kita mentafakuri atau mengoreksi atau mengevaluasi apa yang selama ini kita lakukan, biasanya, mohon maaf, kita menyampaikan salam kebanyakan kepada orang yang kita kenal. Sementara kita jarang menyampaikan ucapan salam kepada orang yang tidak kita kenal. Sebab kadang kita berpikir dua kali. Ketika kita mengucapkan salam kepada orang yang tidak kita kenal, kadang orang itu juga kadang menjawab, kadang tidak. Karena dia berpikir dulu, kenal hentenya, sasih. Dia sebelum menjawab salam dari kita kepada orang yang tidak kita kenal, kadang mereka berpikir dulu, ya, ketika mau menjawab siapa, kayaknya kenal dia. Itu pikiran kita kayaknya kenal, atau pikiran mereka kayaknya kenal, padahal belum tentu kenal. Nah, dalam kitab Nasoihul Ibad ini dijelaskan, idharus salami bainan nasi bi antusallima, kita menyampaikan salam di antara sesama kita, ala man araftahu wa man lam ta'rifu, kepada orang yang kita kenali dan kepada orang yang tidak kita kenali. Nah, ini perlu kita perbaiki, perlu kita rubah. Kalau selama ini mungkin kita menyampaikan ucapan salam itu kepada orang yang kita kenal, dalam kitab Nasoihul Ibad dijelaskan, kata Imam Nawawi, sampaikan salam itu pun kepada orang yang tidak kita kenal. Cuma mungkin apa ya, tidak terbiasa. Kita merasa asing, orang yang kita salami pun akan merasa asing. Soalnya cobian. Walaupun dijawab, tapi dia juga akan berpikir sahanya gitu. Sebab kita selama ini menyampaikan salam itu kepada orang yang kita kenal. Itu yang pertama. Kemudian yang dimaksud ifsa'us salam yang kedua adalah nasrus salami bainal muslimina jami'an. Menyebarkan menyebarkan salam itu bainal muslimin, di antara orang-orang muslim jami'an, seluruhnya, siapapun itu muslim. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau yang kita sampaikan salam itu bukan muslim? Kita punya atasan, punya teman yang non muslim. Bagaimana dengan ucapan salamnya?
Nasrus salam bainal muslimina jami'an. Sampaikan salam itu kepada orang muslim seluruhnya. Nah, ketika kita punya teman, punya atasan atau siapapun tetangga yang non muslim, dalam kitab Al-Azkar dijelaskan ketika kita menyampaikan ucapan salam kepada non muslim, itu ada yang mengatakan makruh, bahkan Imam Syafi'i mengatakan haram. Tapi kalau mereka yang mengucapkan salam kepada kita, jangan mengucapkan assalamualaikum, cukup jawab dengan waalaikum. Ada juga yang mengatakan boleh mengucapkan assalamualaikum, tapi jangan menggunakan warahmatullah. Seandainya kita mendapatkan ucapan salam dari mereka. Tapi jumhur ulama mengatakan, ya, ini sekedar pemahaman, ucapan salam adalah doa. Doa bagi muslim adalah bagian dari ibadah. Jadi ketika kita menyampaikan doa kepada mereka yang non muslim, maka itu sudah ada di ranah ibadah. Dan jumhur ulama mengatakan, kalau kita mau berbuat baik dengan mereka, bermuamalah dengan mereka, silahkan dalam bidang apapun, kecuali dalam bidang akidah dan dalam bidang ibadah. Artinya, kita bermasyarakat, kita saling membantu, boleh. Tapi kalau sudah menyangkut terkait ibadah, terkait menyangkut akidah, maka tidak ada toleransi kepada mereka. Maka saya secara pribadi mencari aman. Lebih baik mengucapkan selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Karena ucapan salam adalah bagian dari ibadah kita. Dan itu salam itu adalah bagian dari doa. Itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, walladzi nafsi biyadihi la yadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tuhibbu. Ini masih terkait dengan ifsa'us salam. Kata Rasul, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangan Allah, la yadkhulunal jannah, tidak akan mereka masuk ke dalam surga hatta tu'minu, sehingga mereka beriman. Wala tu'minu hatta tuhibbu, dan mereka belum termasuk orang yang beriman kalau belum bisa saling mencintai di antara mereka. Artinya afsus salam ini menyebarkan kecintaan kita antara sesama mukmin dan muslim, saling mencintai. Itu bagian dari ifsa'us salam. Sebab tidak akan masuk surga orang yang beriman kalau dia tidak saling mencintai antara mukmin dengan yang satu dengan mukmin yang lain. Kemudian keterangan yang keempat masih terkait ifsa'us salam, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Kata Rasul, hadis riwayat dari Imam Muslim, apakah mau aku kalian tunjukkan ala syai'in terhadap sesuatu, idza fa'altumuhu, jika kau mengerjakan itu, tahabbtum, insyaallah kalian akan saling mencintai. Apa yang harus kita kerjakan agar kita saling mencintai? Di antaranya adalah afsus salam bainakum, sebarkan ucapan salam di antara kita. Selama ini mungkin termasuk saya, kita mengucapkan salam itu kepada orang-orang tertentu. Tapi ketika kita bersapa, oke lah. Ya, anjurannya memang kita mengucapkan salam, tapi minimal sebagai muslim dengan muslim, mukmin dengan mukmin,
Ketika bertemu, maka harus bertegur, harus bersapa. Sebab ketika kita bertemu ya dengan yang kenal ataupun terutama dengan yang kenal, kita bertemu kemudian tidak kita bersapa, maka akan lahir sifat kecurigaan dalam diri kita. Aya naon euy si eta teu nanya. Biasa nanya nih, aya naon euy si eta baeud ka urang. Maka biasakan apapun bahasa kita, selama kita belum bisa dengan mengucapkan, terbiasa dengan ucapkan salam, di mana Bapak badai ka mana kumaha. Minimal bahasa seperti itu harus kita sampaikan. Apa tujuannya? Tahabbtum, agar kalian saling mencintai. Ulah nepi karek diadu iroge teu pernah patanya. Gitu. Oke, itu yang pertama. Makna ifsa'us salam adalah menyebarkan atau mengucapkan salam. Makna yang kedua, ifsa'us salam, makna yang kedua adalah menyebarkan keselamatan di muka bumi. Kalau tadi menyebarkan ucapan salam, ifsa'us salam yang kedua adalah menyebarkan kedamaian dan keselamatan. Jangan bikin onar, jangan banyak bikin masalah. Sebarkan kedamaian, sebarkan keselamatan. Bukan hanya sebatas kita menyebarkan salam, tapi sebarkan kedamaian di lingkungan kita. Nah, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 86, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyanu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah, wa idza huyyitum, apabila kalian dihormati bi tahiyyatin dengan satu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, hendaklah kau balas penghormatan itu dengan balasan yang baik dan setimpal. Artinya, kalau dengan ucapan salam, maka wajib kita menjawab salam itu. Kalau dengan ucapan, kumaha Pak Damang? Kita harus menjawab, alhamdulillah baik. Bapak badai angkat ke mana? Kita harus menjawab. Sebab saya yakin kalau kita ditanya, apalagi kita kenal satu dengan yang lain, kita kenal kemudian kita ditanya dan kita tidak menjawab apa yang ditanya oleh orang lain, maka dipastikan di dalam hatinya akan timbul pertanyaan, kenapa dia tidak menjawab, tidak merespon apa yang saya sampaikan. Lahirlah sifat hasud, dengki, dan seterusnya. Maka cek Allah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kita dihormati dengan satu penghormatan, balas penghormatan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mereka. Nah, terkait dengan menyebarkan keselamatan ini, terkait dengan menyebarkan kedamaian ini, ada dua, terkait dengan alam fisik, terkait dengan alam sosial. Apa maksudnya? Menyebarkan kedamaian terkait dengan alam fisik, jaga lingkungan hidup, jaga darat, jaga lautan, jaga udara. Artinya kalau kita merusak lingkungan, daratan, lautan, berarti kita tidak menyebarkan kedamaian kepada alam. Orang yang menebang hutan sembarangan, membuang sampah sembarangan, menebang hutan sembarangan, terjadi banjir dan lain sebagainya, maka dia tidak menyebarkan kedamaian kepada alam. Jaga alam, jaga daratan, jaga lautan, karena itu bagian dari lingkungan yang dapat menjaga kita. Kalau kita menjaga alam, insya Allah alam akan menjaga kita. Lalu terkait apa juga kita harus menyebarkan kedamaian ini? Terkait alam sosial, ciptakan suasana damai, suasana kondusif di lingkungan masyarakat tanpa permusuhan.
Tadi teh jangan bikin masalah, jangan bikin onar. Ciptakan suasana kondusif dan kedamaian. Afsus salam, orang yang menyebarkan salam, baik menyebarkan secara lisan mau menyebarkan dalam arti menyebarkan kedamaian dan keselamatan, itu yang pertama yang akan Allah berikan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 2. Yang kedua, wa it'amut ta'am lidzaifi wal ja'i. Orang yang akan memperoleh derajat yang tinggi adalah orang yang gemar memberikan makan kepada orang yang lapar dan menjamu kepada tamu. Sehingga ada satu keterangan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Satu di antara bagi orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, muliakan tamu. Jangan lupa juga berikan makan orang-orang yang kelaparan. Di Ramadan disampaikan sering oleh para ustadz bahwa menolong wa mut'imil ji'an, memberikan makan kepada orang-orang yang lapar adalah termasuk orang-orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Nah, terkait dengan hal ini, orang-orang yang memberikan makan, menghormati tamu, memberikan makan kepada orang yang kelaparan, ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Insan ayat 5, kelak di surga akan dipanggil dengan sebutan Al-Abror. Abror, udkhulul jannah, abror, udkhulul jannah. Jadi orang yang menghormati tamu, orang yang menolong, memberikan makan orang yang kelaparan, akan dipanggil oleh Allah dengan sebutan Al-Abror. Dalam surat Al-Insan ayat 5 Allah menjelaskan, innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mijajuha kafur. Sesungguhnya orang yang berbuat kebaikan akan meminum minuman dari gelas yang berisi minuman yang terbuat dari air kafur. Dalam beberapa penjelasan ada yang menjelaskan akan diberikan minum dari madu, kemudian khamar, bukan khamar dunia ya, khamar akhirat, kemudian dari susu dan lain sebagainya. Oleh sebab itu maka berbahagialah orang yang bisa menghormati tamu, kemudian memberikan makan orang-orang yang kelaparan, akan dipanggil oleh Allah ketika di akhirat nanti dengan sebutan Al-Abror, orang-orang yang memperoleh kebajikan. Yang ketiga, wasilul arham, orang yang menyambungkan tali silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, wa khalaqa minha zawjaha, kemudian Allah menciptakan pasangannya yaitu Siti Hawa, wa bassa minhuma, Allah perkembangkan manusia dari Adam dan Hawa, rijalan katsiran wa nisa, banyak manusia terdiri laki-laki dan perempuan, wattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, tasaaluna bihi wal arham, dengan namanya kamu akan saling meminta dan memelihara hubungan kekeluargaan. Silaturahmi identik mungkin yang selama ini kita pahami adalah ketika
Idul Fitri sudah familiar di telinga kita, ada silaturahmi, ada halal bihalal. Hampir di setiap kantor, di setiap masjid, di RT, RW, ke tingkat yang tinggi ada silaturahmi, ada. Dari halal bihalal yang beberapa waktu kita lakukan. Dari halal bihalal atau silaturahmi itu kita 3 kata kuncinya. Yang pertama adalah saling memaafkan. Artinya ketika kita bersilaturahmi kepada keluarga, kepada teman, kepada siapapun, maka kita untuk memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah kita perbuat. Karena kita sadar bahwa kita adalah sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Yang kedua, dari silaturahmi yang kita lakukan adalah sambungkan tali yang pernah terputus. Saya meyakini mungkin kita juga pernah merasakan tidak selamanya kita baik dengan teman, tidak selamanya kita baik dengan saudara, dengan suami, dengan istri. Kadang terjadi perenggangan, bahkan terjadi putus silaturahmi. Jangan sampai terjadi. Apabila terjadi seperti itu, maka silul arham, sambungkan tali silaturahmi. Kenapa kita tidak boleh memutuskan tali berhubungan silaturahmi? Rasul mengatakan, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Kasih sayang Allah tidak akan pernah turun kepada orang-orang yang gemar memutuskan tali silaturahmi. Kemudian yang ketiga, silaturahmi maknanya adalah bagaimana tetap menjaga kebersamaan. Kebersamaan di lingkungan kita, kebersamaan di keluarga, dengan teman, dengan saudara, dan lain sebagainya. Yang keempat, yang dapat meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wassalatu billail wan nasu niyamun. Orang-orang yang gemar bangun malam, wan nasu niyamun, dan manusia pada saat itu sedang tidur lelap. Kalau kita bangun jam 4 rasanya cukup 2 rakaat pun kita sholat tahajud. Tapi kalau bangunnya 5 menit ke adzan kayaknya nggak bisa. Kalau adzan subuh 4.33, kalau kita bangun jam 4 minimal 2 rakaat. Minimal insya Allah. Dan harus bisa. Ya. Dan harus bisa. Sebab kalau tidak dipaksakan agak sulit. Agu katuduh sulit rasanya. Maka kuncinya kita kalau sudah terbiasa bangun ya dengan niat yang kuat, minimal 2 rakaat tidak pernah tertinggal. Ya, dan kita mudah-mudahan bisa ketika dikumandangkan adzan kita sudah berada di masjid. Hadirin rahimakumullah, Allah menjelaskan dalam surat Al-Isra 79, wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad bihi, bertahajudlah kalian di malam itu, nafilatalak, sebagai bentuk tambahan ibadahmu, asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda, maka insya Allah Allah akan berikan tingkat derajat kemuliaan yang tinggi. Itulah 4 yang dapat mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita sholat tahajud? Setidaknya adalah dengan sholat tahajud ini sebagai bentuk bahwa kita adalah makhluk yang butuh terhadap kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian sub yang kedua, 3 hal yang dapat menghapuskan dosa. Kalau tadi yang dapat mengangkat derajat, 3 hal yang dapat menghapuskan dosa. Wa ammal kafaratu ayat tamhul khati'ah. Adapun sesuatu amalan yang dapat menghapus kesalahan kita. Ada 3.
Pertama, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada 3 hal yang dapat menghapus dosa. Hadisnya adalah ala adullukum ala ma yamhullahu bihi. Maukah aku tunjukkan kepada kalian hal-hal yang dapat menghapus kesalahan? Yang pertama, yang dapat menghapus kesalahan itu adalah isbagul wudu'i alal makari. Kayaknya tidak terlalu berat. Tapi mampukah kita mengerjakan ini? Isbagul wudu'i alal makari. Menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan sulit. Maksud keadaan sulit di sini adalah dicontohkan seperti pada musim hujan atau musim dingin. Jadi kalau kita wudhu hanya yang rukunnya saja ketika wudhu, berarti belum menyempurnakan wudhunya. Artinya belum ditambah dengan yang sunnahnya. Tiris wudhu teh anu wajibna weh. Sempurnakan wudhu ketika dalam kondisi seperti itu. Yang wajibnya jelas kita lakukan, yang sunnahnya pun kita kerjakan. Isbagul wudu'i alal makari. Yang pertama, menyempurnakan wudhu dalam keadaan sulit atau dalam keadaan dingin. Hadirin rahimakumullah. Kenapa kita harus menyempurnakan wudhu? Hadis yang pertama, kata Rasulullah, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya, kharajat khotoyahu min jasadih, maka kesalahan-kesalahannya akan keluar dari jasadnya, hatta takhruja min tahti adfarih, bahkan akan keluar sampai di bawah kukunya. Berbarengan dengan kita berwudu, berwadengan dengan jatuhnya air, maka berjatuhan pula dosa dan kesalahan kita sampai di ujung kuku. Semua akan Allah bersihkan. Maka kuncinya tadi, kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah terhadap kesalahan yang kita lakukan, maka isbagul wudu, sempurnakan wudu kita. Kemudian keterangan lain, inna min ummati, sesungguhnya umatku, tud'auna yaumal qiyamah, nanti Bapak akan dipanggil pada hari kiamat, gurran muhajjilin min asaril wudu. Wajahnya, mukanya, tangannya, dahinya, kakinya, anggota wudunya akan memberikan sinar yang terang. Min asaril wudu, dari bekas-bekas wudunya yang dia sempurnakan ketika di dunia. Jadi ulah asal-asalan. Sebab secara fikih juga bahwa wudu itu adalah bagian dari kesempurnaan sholat. La sholata liman la wudu'alah. Tidak sempurna, mungkin bahkan tidak sah sholatnya kalau tidak sempurna wudunya. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, yang dapat menghapuskan dosa kita adalah wa kasratul khoto ilal masajid. Nih motivasi buat kita. Memperbanyak langkah kaki ke masjid. Ngapain ke masjid? Di antaranya adalah untuk sholat dan mengikuti kajian.
Bahkan kaki kita, langkah kaki kita di penjelasan sebelumnya, setiap langkah kaki kita itu akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Bahkan ketika bapak-bapak hadir ke sini dari rumahnya masing-masing, bukan hanya untuk sholat berjamaah, tapi ada plusnya adalah mencari ilmu. Cuma sayang tidak semua paham tentang pahala ini. Punten, catat. Ya, kita rajin. Ngapain sih pulang? Kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, penting, kenapa tidak ikut ngaji? Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kita melangkahkan kaki ke masjid bukan hanya sholat, tapi kita mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan permudah jalan ke surga. Itu kita. Tapi anggar. Yang ngaji nu iya deui. Belum semua tersentuh hatinya. Ya. Baik subuh kita sampai ke tihang tapi nu ngaji 2. Orang tadi maghrib sampai ke tihang nu ngaji 2. Karena mungkin dia tadi motivasinya belum dia dapatkan. Ya. Saya ulangi. Wa kasratul khata ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid itu akan menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Geus salat berjamaah ditambah ngaji, pahalana geus menang menghapus dosa jeung dipermudah masuk surga. Kurang kumaha. Tapi masih banyak orang yang belum tertarik untuk ikut kajian. Cobi punten. Saya sampaikan beberapa motivasi terkait dengan ini dari hadis Rasulullah SAW. Pertama, ya, hadis yang pertama Bukhari Muslim, Sahih. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bisab'i wa isrina darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Hadis Bukhari Muslim. Mau alasan apa lagi? Kalau orang sudah kabita ku hadis ieu ceuk kasarna jika namang teu bisa leumbang ge ngarangkak ke masjid, hayang berjamaah. Potong luar biasa. Pahalanya. Hadis yang kedua, punten. Man goda ilal masjidi auraha a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama goda auraha. Barang siapa yang pergi ke masjid di awal waktu siang, subuh berarti, dan di awal waktu pagi, di awal waktu siang, pagi, di awal waktu malam, maghrib dan isya, maka Allah akan memberikan kehidupan di surga setiap kali, setiap pagi dan siang. Dua ya salat teh. Anu cek Rasul memang dua salat ini agak berat dan ini betul disampaikan. Subuh dan isya. Betul atau tidak? Enggak kita merasakan itu atau tidak? Kedua salat ini berat. Sehingga pahalanya Allah dalam hadis dijelaskan seperti itu. Nah, di hadis selanjutnya, man shalla salata subhi fil jamaah summa jalasa yadhkurullah ta'ala kana lahu sitru minan nar. Punten. Man shalla salata subhi, barang siapa yang sholat subuh fil jamaah, dengan sholat berjamaah, summa jalasa, kemudian duduk, wa yadhkurullaha ta'ala, dan zikir, terbalik, zikir heula.
kana lahu sitrun minan nar, maka orang yang seperti itu akan diberikan perlindungan dari api neraka. Subhanallah. Kemudian dalam redaksi lain, raqatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Subuh pahalana. Sedangkan yang terakhir kata Rasulullah, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya fi jama'atin berjamaah, maka annama qama nisfal lail, maka seolah-olah dia sholat malam setengah malam. Sholat setengah malam. Sebaliknya, man shalla subha, barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin dengan berjamaah, maka annama shalla laila kullah, maka seolah-olah dia sholat malam seluruh malam. Subhanallah. Kemudian yang terakhir, amalan yang dapat menghapus dosa adalah intidorus sholati ba'da sholah, menanti waktu sholat setelah sholat. Fa'idha dakhalal masjidah, apabila seseorang sudah masuk ke dalam masjid, kana fis sholati, kalau kita sudah masuk masjid, maka kita akan mendapatkan pahala sholat, maka nanti sholatu, selama dia, maka nanti sholatu hiya tahbisuhu, selama dia menunggu waktu sholat. Kita masuk masjid, kemudian kita sudah diberikan pahala sholat selama dia sedang menunggu datangnya waktu sholat. Yang kedua, la yajalu ahadukum fi sholati madama fi musallahu yantadirus sholah. Senantiasa seseorang akan mendapatkan pahala sholat selama tempat sholat dia menunggu di tempat, selama dia menunggu di tempat sholat, selama dia menunggu di masjid. Intidorus sholati ba'da sholah, orang-orang yang gemar menunggu sholat setelah waktu sholat. Mudah-mudahan 4 hal, mudah-mudahan bisa kita lakukan, insya Allah akan meninggikan derajat kita. Kemudian 3 hal, mudah-mudahan dapat menghapus dosa dan kesalahan kita. Yuk kita sholat berjamaah, kemudian kita sebarkan salam, kemudian sempurnakan wudhu, dan tunggu waktu sholat setelah sholat. Mudah-mudahan di makalah yang ke-8 ini alhamdulillah sudah tuntas, ada manfaat, menambah wawasan keilmuan kita, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.